penting hatiku bersih katanya. Di mana bisa hati bersih ibadah? Enggak. Ya kotor. Maka bersih itu belum tentu suci, ya kan? Mungkin badannya bersih, mandi 3 kali. Mungkin pakaiannya bersih, tapi otaknya nggak lurus, hatinya kotor. Nah, maka beda misi hidup kita dengan hewan atau binatang. Lalu apa misi kita? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam sampai akhir hayat hidup kita. Itulah misi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Tidak aku ciptakan. Artinya apa? Tujuan Allah menciptakan kita supaya kita mau menyembah Dia. Itulah kita makhluk. Ya kan? Kita makhluk. Jadi jangan belagak Tuhan kita, ya kan? Kita makhluk yang diatur, yang diciptakan, apalagi yang disehatkan, yang dikuatkan, yang diamankan, ya kan? Apalagi yang dimuliakan, yang dikayakan, yang dijalankan. Nah, itulah kita manusia itu. Ya kan? Tidak kuasa apa-apa kita ini tanpa Allah, tanpa kemauan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jasad ini kan kerangka. Jasad ini kan rumah. Bukan mata yang melihat. Bukan hidung yang mencium. Bukan mulut yang ngomong. Bukan tangan yang memegang. Bukan kaki yang berjalan. Bukan telinga yang mendengar. Tapi semua itu karena kita punya roh. Atas izin Allah, bersatulah jasad dengan roh, maka jasad itu berfungsi. Mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, tangan bisa megang, kaki bisa berjalan. Kenapa? Karena jasad ada ruh, nempel dia. Maka manakala ruh berpisah dari jasad, ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Kalau punya harta, harta kembali kepada ahli waris. Kalau ada pangkat kita pun kita kembalikan kepada orang-orang yang dulunya menyematkan pangkat dan jabatan kepada kita. Itulah kita manusia. Dipasangkan kepada kita gelar-gelar itu kan. Gelar dipasangkan, pangkat dipasangkan. Masanya habis. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, rumah hancur, kendaraan hancur, bahkan diri kita pun akan hancur kalau ruh meninggalkan jasad. Maka orang yang sudah ditinggal ruh, maka dia disebut dengan jenazah, disebut mayit. Berbeda sebutannya. Nggak lagi disebut manusia kan? Betul Pak? Disebut jenazah. Jenazah siapa? Jenazah manusia sipolan. Nah, ada tambahannya jenazah. Kalau binatang? Bangke. Jangan sampai kita dibilang bangke, kan? Hidup dibilang bangke, apalagi mati.
Oh, kalau dia bangkit, kok bangkit? Ya nggak pernah ibadah. Ya bangkit, ambu terus ya kan. Nah, tengok jenazah itu kita lihat, kita saksikan, Pak. Ada mata nggak berkutik matanya. Ada telinga nggak dengar. Ada mulut nggak bisa bicara. Ya kan? Ada tangan nggak bisa lagi memegang kekuasaan. Ada kaki tidak bisa lagi berjalan. Jadi siapa yang membuat kita bisa segala-galanya? Siapa yang bisa membuat kita bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa memegang, bisa berjalan, bisa makan? Siapa? Kalau tidak Allahu Rabbi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Beribadahlah kalian. Beribadah. Sebab aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah, kata Rasul. Tidak bisa. Loh, tapi ada syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu kan penambal. Kalau ada yang kurang amalnya, ada yang kurang sempurna amalnya, ya kan? Amalnya kurang sempurna, kebaikannya kurang sempurna, tapi dia berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk beramal ibadah. Kemudian dia berdoa kepada Allah melalui Rasulullah, salawat dan salam, minta syafaat baginda Nabi dari kiamat. Dengan izin Allah diberikanlah syafaat bagi orang-orang yang beriman dan beramal ibadah. Syafaat adalah penambal. Ini apa yang mau ditambal? Orang nggak ada yang mau ditambal. Beramal tidak, beriman tidak, berbuat baik tidak, kenal sama Allah tidak, kenal sama diri tidak. Bagaimana Nabi mau memberikan syafaat kepada manusia? Maka jangan salah memahami arti syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Nggak cukup kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Itulah doa kita. Tetapi kita sebagai manusia sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintah Allah yang disampaikannya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah, karena memang Rasulullah adalah bisa memberikan syafaat kepada kita, makanya kita harus punya pakaian. Ada yang bolong ditambal. Maksudnya apa? Kita harus beramal. Ada yang kurang sempurna ditambal oleh Rasul, ditolong oleh Rasul. Kita punya hati, kita bersihkan hati kita, tapi masih ada yang kotor-kotor. Nah, Rasulullah lah yang akan menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian syafaat Nabi. Ini beriman enggak, sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, tahu-tahu kan ada syafaat Nabi. Nanti saya ditolong Nabi. Loh, dari mana jalannya? Nggak ada baju, minta ditambal. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah, makanya kita selalu berdoa, ya kan? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah,
terima amal kami. Nah, kan itu kan? Ya Allah, terima amalku, terima amal jamaah. Kami sudah berbuat ya Allah sesuai dengan perintah-Mu. Kami udah sholat, terima ya Allah sholat kami. Kami udah puasa, terima ya Allah puasa kami. Kami sudah berbuat baik, ya Allah terimalah amal kebaikan kami. Nah begitu dia. Kalau ada kekurangan-kekurangannya, maka Rasulullah sebagai Nabi kita, dia mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah hambaku itu, tolonglah umatku itu ya Allah, karena mereka masih ada kekurangannya, masih ada yang perlu ditambal ya Allah. Nah itulah namanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanda cinta kita kepada beliau, apa tanda cinta? Kita selalu memperbanyak mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Pagi kita bersolawat, siang, sore, malam, pagi, ya kan, siang, malam, dimanapun kita berada, kita mohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada kekurangan-kekurangan pada diri kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Apa kata beliau? Fat, beramallah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah, banyaklah kamu berbuat baik kepada Allah, karena ayahmu ini walaupun seorang nabi dan rasul tidak akan bisa menolong kamu di hadapan Allah jika kamu tidak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Nabi bilang sama anaknya. Padahal Nabi dekat sama Allah. Rasulullah memang diutus oleh Allah ke dunia ini. Tapi beliau tidak memanjakan anaknya. Nggak kayak pemimpin zaman sekarang. Anakku, wah, fasilitas sudah beres, papa bikin, papa buat. Tenang aja anakku, nggak ada orang yang melarang kemana bapak tempatkan kamu. Akhirnya anak bupati ketangkep, ya kan, Majalengka dia. Tengok, ada senjatanya kan. Allah karim. Tidak seperti itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan buat kita. Dia tidak memanjakan anaknya, cucunya, dan kita umatnya. Beramallah kalian semua, beramal. Aku, kata Rasul, tidak bisa menolong kalian. Bahkan putriku pun tidak bisa aku menolongnya kalau dia tidak beramal kepada Allah. Begitu Pak. Jadi jangan mentang-mentang Rasul hebat, tenang aja, ini ada babe ini. Wah, nggak begitu Rasulullah. Ya kan? Apalah sulitnya kalau Allah Rasulullah mau kepada Allah. Ya Allah, anakku Fatimah selamat ya Allah, walaupun dia gak beramal. Kan bisa aja kan? Tapi Rasul tidak tipe pemimpin seperti itu. Semua kita berbuat, semua kita beramal. Kenapa? Manusia sama di hadapan Allah. Dari Adam sampai umat Muhammad, sama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Coba nih ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kita, di antara manusia ini Pak. Itu yang mulia, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang banyak hartanya, bukan yang tampan wajahnya, yang cantik wajahnya, bukan anak pejabat, bukan pejabat, bukan. Siapa mereka yang mulia di sisi Allah? Adalah orang-orang yang bertakwa di antara manusia.
manusia. Maka berfastabiqul khairatlah kita di dunia ini, Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Setiap kita berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita bercermin dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akidah tauhidnya sudah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi gundah gulana, tidak ada lagi rasa gelisah. Nabi betul-betul yakin kepada Allah dalam hidupnya. Makanya beliau menggantungkan diri kepada Allah, Pak, dengan ibadah, melalui ibadah ini. Kalian boleh jadi apa saja, teknokrat, ahli teknologi, silakan. Tapi ibadah kepada Allah tujuannya. Ahli fisika silakan, tapi tujuannya ibadah kepada Allah. Matematika silakan, tapi tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keahlian kita di dunia ini, apapun profesi kita, silakan tuntut. Tidak dilarang oleh Allah, asalkan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ujungnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita teknokrat, ahli teknologi, tapi nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahli kimia, ahli fisika, tapi nggak ibadah kepada Allah. Menguasai dunia, ekonom, tidak ibadah kepada Allah. Apa artinya? Nggak ada artinya itu. Maka menuju yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepadanya. Maka bercermin kita kepada Rasulullah, ibadahnya sangat luar biasa. Rajin beliau ibadah, banyak ibadahnya, nggak kenal lelah beliau beribadah kepada Allah. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bercerita, aku melihat Rasulullah ibadahnya sangat luar biasa. Berdiri, rukuk, sujud, duduk dalam sholatnya diulang terus. Ya kan? Pada malam hari beliau bermunajat kepada Allah. Banyak rukuk dan sujudnya sampai bengkak kaki beliau, kata Aisyah. Banyak ibadah, Pak, bisa bengkak kaki. Kita belum ibadah udah bengkak duluan. Nah, betul, Pak? Bengkak kita, perut bengkak banyak makan, kaki bengkak banyak jalan, pipi bengkak banyak tidur, ya kan? Kantong bengkak, banyak utang, banyak utang. Allahu Akbar. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ibadah itu jangan begitu-begitu amat sih. Ngapain terlaluan kali ibadah? Kamu kan seorang Rasulullah, dosamu sudah diampuni Allah. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Allah mengatakan, kalau ada dosamu wahai Muhammad yang dulu, sekarang, yang akan datang, seluruh dosa-dosamu sudah diampuni Allah. Enak baginda Nabi, ya Pak? Dosanya yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, seluruh dosa-dosa beliau kalau ada sudah diampuni Allah.
Yang kedua, hatimu itu paling suci, paling bersih. Biqalbin salim, hati selamat, karena kamu sangat dekat kepada Allah. Yang ketiga, akhlakmu mulia. Khuluqul Quran, akhlakmu itu Al-Quran. Sehingga para sahabat menyebutmu, akhlaknya adalah Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena Al-Quran seluruhnya, seluruh isinya sudah diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Seluruhnya isi kandungan Al-Quran sudah diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menjuluki beliau Al-Quran berjalan. Begitu agungnya Rasulullah. Dan beliau yang keempat sudah dijamin masuk surga.